Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan di bab 7 dengan materi pengaruh pajak. Baik, sebelum itu ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ovanisa Putri Setiawan dengan NIM B1B1220037 berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum yang mengambil mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan pada hari Rabu di jam 14.30 sampai 16.10 dengan dosen pengampu Dr. Wirmeka Putra SD MSI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang akan saya jelaskan di bab 7 ini. Yang pertama, ada pengaruh pajak terhadap produksi total. Yang kedua, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengaruh pajak terhadap produksi total. Pajak dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi total suatu negara. Pajak yang tinggi pada bisnis dan produksi dapat mengurangi intensif bagi perusahaan untuk meningkatkan produksi mereka. Ini karena pajak tinggi dapat mengurangi keuntungan bersih yang dapat mereka peroleh dari penjualan produk atau jasa. Pajak adalah instrumen kebijakan yang kompleks dan pengaruhnya terhadap produksi total sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis pajak, tingkat pajak, dan cara pemerintah menggunakan pendapatan pajak. Di sisi lain, pajak yang cerdas dan andil dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendanai infrastruktur dan program-program sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pajak yang dikelola dengan baik dapat menciptakan stabilitas ekonomi, memberikan pendapatan bagi pemerintah untuk menginvestasikan kembali dalam masyarakat melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan proyek pembangunan. Namun, jika pajak dikelola dengan buruk atau terlalu tinggi, hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi dan mengurangi daya saing perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pajak yang bijaksana dan seimbang sangat penting untuk meminimalkan dampak negatifnya pada produksi suatu negara. Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi total dalam suatu ekonomi. Pajak dapat mempengaruhi produksi total melalui beberapa cara, yaitu 1. Biaya produksi. Pajak yang tinggi pada faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja atau modal meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan. Ini dapat mengurangi daya saing perusahaan dan mengurangi produksi total dalam ekonomi. Yang kedua, harga barang dan jasa. Pajak penjualan langsung mempengaruhi harga barang dan jasa. Jika pajak penjualan tinggi, konsumen cenderung membayar lebih banyak untuk barang dan jasa. Hal ini dapat mengurangi daya beli konsumen, mengurangi permintaan, dan akhirnya mengurangi produksi total. Yang ketiga, investasi. Pajak yang tinggi pada investasi atau keuntungan modal dapat mengurangi intensif bagi perusahaan atau berinvestasi dalam pengembangan dan perluasan. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mengurangi produksi total di masa yang akan mendatang. Berikutnya, nomor 4. Pengeluaran pemerintah. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah. Jumlah uang pemerintah yang dapat dihabiskan untuk proyek-proyek infrastruktur atau layanan publik tergantung pada pendapatan pajak. Jika pendapatan pajak rendah, pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek ini juga dapat terbatas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan produksi total. Yang kelima, efisiensi ekonomi. Pajak juga dapat digunakan untuk mengubah perilaku ekonomi. Misalnya, pajak karbon diberlakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Meskipun ini mungkin mengurangi produksi dalam sektor-sektor tertentu, seperti industri berbasis karbon tinggi, hal ini juga dapat mendorong inovasi dalam teknologi bersih dan akhirnya mendukung produksi total yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu redistribusi pendapatan. Pajak juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dengan mengambil dari mereka yang mampu dan memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Meskipun ini bukan langsung mempengaruhi produksi total, itu dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pemerintahan agregat dan akhirnya produksi total. Berikutnya saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu pengaruh pajak terhadap komposisi produksi.
Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komposisi produksi dalam suatu ekonomi. Saat pemerintah memberlakukan pajak, hal ini dapat mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen, serta mempengaruhi infrastruktur industri secara keseluruhan. Pertama, pajak bisa mempengaruhi harga produk. Pajak yang tinggi pada suatu jenis produk dapat membuat harga produk tersebut naik, mengurangi permintaan konsumen. Sebaliknya, pajak rendah dapat merangsang konsumsi. Perubahan ini bisa menggeser permintaan konsumen dari satu jenis produk ke produk lainnya, mempengaruhi komposisi produksi. Kedua, pajak juga dapat mempengaruhi biaya produksi. Pajak atas bahan baku atau tenaga kerja misalnya meningkatkan biaya produksi. Ini dapat mendorong produsen untuk mencari bahan baku yang lebih murah atau mengotomisasi proses produksi, mengubah struktur industri dan komposisi produksi. Selain itu, pajak juga bisa mempengaruhi investasi dalam penelitian pengembangan R&D. Pemerintah yang memberikan intensif pajak untuk kegiatan R&D dapat mendorong perusahaan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke inovasi, mempengaruhi produk-produk baru yang masuk ke pasar. Dalam jangka panjang, pajak juga dapat mempengaruhi distribusi. Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komposisi produksi suatu negara. Pajak yang dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam industri dan ekonomi, termasuk jenis produk yang diproduksi, volume produksi, dan distribusi kekayaan. Berikut adalah beberapa cara di mana pajak mempengaruhi komposisi produksi. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan perusahaan dan individu dapat mempengaruhi keputusan investasi. Pajak yang tinggi pada penghasilan perusahaan dapat mengurangi intensif untuk berproduksi, terutama jika pajak tersebut memberatkan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Yang kedua, pajak konsumsi. Pajak atas konsumsi seperti pajak penjualan dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap berbagai produk. Produk yang dikenakan pajak lebih tinggi mungkin akan mengalami penurunan permintaan, sementara produk yang dikenakan pajak akan lebih rendah dan dapat lebih diminati. Selanjutnya ada pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dan impor dapat mempengaruhi produksi barang ekspor dan impor. Pajak ekspor yang tinggi dapat mengurangi daya saing produk dalam pasar internasional. Sedangkan pajak impor dapat melindungi industri dalam negeri dalam membuat produk impor lebih mahal. Yang keempat, pajak properti. Pajak properti dapat mempengaruhi keputusan investasi dalam pembangunan properti. Pajak yang tinggi dapat mengurangi intensif untuk mengembangkan properti baru, sedangkan pajak yang rendah dapat mendorong pertumbuhan sektor properti. Yang kelima, pajak lingkungan. Pajak atas polusi atau emisi karbon dapat mempengaruhi industri yang menghasilkan polusi. Pajak ini dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi dan beralih ke teknologi yang ramah lingkungan. Yang keenam, pajak investasi. Pajak terhadap pajak investasi seperti pajak modal dapat mempengaruhi tingkat investasi dalam produksi. Jika pajak modal tinggi, perusahaan mungkin akan mengurangi investasi dalam mesin dan peralatan baru. Yang keempat, pajak tenaga kerja. Pajak atas tenaga kerja dapat mempengaruhi biaya produksi. Pajak yang tinggi menjadi upah dapat membuat biaya tenaga kerja lebih mahal, yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan keputusan untuk memproduksi lebih banyak. Baik, sampai situ saja penjelasan saya di bab 7 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.